Tadi karena orientasinya udah beda gitu, kita cuman tujuannya cari ridho Allah ya, udah nggak butuh lagi validasi atau pembelaan untuk manusia gitu kan. Tiga Pak Ustadz. Tiga orang anak. 2 perempuan, 1 laki-laki. 2 perempuan, 1 laki-laki. Iya. Yang paling besar umur berapa? 10, 8, kemudian 5 tahun yang paling kecil. Masya Allah. Di Dinas Kesehatan, Dinas Pak, Kesehatan, DKI, ya. ya. Tapi kadang-kadang juga praktek Iya. kedokteran dokter gigi ya? Di rumah aja. Di rumah Pak. saja? Ya, karena Alhamdulillah. udah seharian ya di kantor, kalau keluar lagi kan kasihan anak-anak. Kalau di rumah tinggal turun, kalau ada pasien, nggak ada pasien sama anak-anak gitu, Begitu Pak ya? Ustadz. Apa Bu Dokter nggak capek begitu? Alhamdulillah ya, selama kan dibilang kalau disibukkan kebaikan, insya Allah kita dijauhkan dari yang buruk-buruk ya Pak Ustadz. Iya, Selama betul. kebaikan, jadi ya udah sibuk kebaikan nggak apa-apa ya Pak Ustadz. Masya Allah. Yang paling terasa itu ya memang sejak kita berusaha menjaga sholat itu Pak Ustadz, Iya. itu ngaruh banget ke mindset ya Pak Ustadz. Pastinya kan kehidupan jadi lebih teratur ya Pak Iya. Ustadz ya. Apalagi kita juga selalu mengusahakan untuk menghidupkan sunnah Rasul. Betul. Gitu ya Pak Ustadz. Jadi hal-hal itu sih yang akhirnya membuat paling berasa itu keteraturan, kedisiplinan itu. Masya Allah. Itu yang paling mengubah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Yang kedua ya pastinya itu mindset untuk, kan kita selalu diingatkan untuk mengingat kematian, Iya. mengingat surga, akhirat. Itu sih Pak Ustadz yang akhirnya apapun yang kita lakukan, even pekerjaan dunia pun, perkara dunia pun, gimana caranya supaya tetap bernilai ibadah, bernilai Betul. pahala, supaya ini jadi sebaik-baik bekal nanti di akhirat gitu, Pak Ustadz. Subhanallah. Itu mungkin yang Iya. kerasa banget. Luar biasa ya. Apa yang tabungan sesungguhnya kan yang nanti Betul. kita sedekahkan, yang di akhirat gitu ya. Benar. Terus harta yang kita punya dihisap sumbernya dari mana, bahkan Iya. bukan sumbernya aja, dipakai untuk apa gitu ya Pak Betul, Ustadz. Jadi iya. ya itulah yang bikin jadi lebih hati-hati. Dan lebih tenang bawahnya ya. Betul Pak Ustadz. Iya. Iya. Tapi kan di Islam ini detail ya Pak Ustadz. Iya. Detail sekali. Benar-benar di hari ketika sakaratul maut, setelah itu apa, step-stepnya itu kan clear gitu Pak Iya, Ustadz. Jadi iya. itu sih yang akhirnya karena gambaran itu clear gitu, jadinya juga apa ya, kita jadi tahu apa yang harus disiapkan juga lebih clear Iya. kalau menurut saya gitu. Betul. Kalau dulu ya tahu juga apa yang dilakukan juga untuk Tuhan, gitu-gitu, Iya. arahnya ke sana, tapi nggak sedetail Di Islam. ketika di Islam. Iya. Itu sih Pak Ustadz yang kerasa. Subhanallah. Dan yang paling terasa juga yaitu Pak, bahwa Islam itu agama ilmu itu kelihatan banget gitu ya Pak. Subhanallah. Iya. Itu Bukan kental agama sekali. dogma, bukan agama taklid ya. Betul. Jadi betul-betul, dan ilmu itu lekat banget dengan surga itu ya Pak Ustadz Betul, ya. Makanya betul. kan dibilang apa, barang siapa yang menuntut jalan ke ilmu dimudahkan jalan menuju surga itu. Betul. Jadi itu yang terasa itu sih Pak Ustadz. Jadi wah, ini yang harus dituntut Benar. itu ilmu.
belakangan ini ya sebenarnya saya masih ikuti semua kajian Pak Ustadz, termasuk Kajian, ya? yang paling banyak pasti komunitas-komunitas mualaf itu pasti Iya. ya. Yang terakhir lagi ada alhamdulillah dapat beasiswa fikih kedokteran yang Oh, lagi fikih kedokteran ya? intens, iya. Maksudnya itu online atau Online sih Pak Ustadz, masih gitu? online. Dari mana itu? IBOS, Islamic Business Online School. Oh begitu, Iya, alhamdulillah. kemudian yang terakhir ikut kajian Ustadz Abu Basam Umar Mita itu biasanya kan Oh iya, series iya, iya. series itu Pak Ustadz itu jadinya lebih banyak ikutin itu sih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Masih online Online semua gitu ya, betul ya. Memang ya, belum kelas-kelas aktif. itu sih kelas juga Alhamdulillah. yang kemarin sama Teteh Khadijah juga masih berlangsung juga. Kalau mengkatamkan Quran kan juga harus terus ya itu Iya. setiap habis katam juga kan harus ulang lagi dari Benar. depan itu kalau guru selalu tetap dekat dengan Al-Quran dulu itu yang utama gitu kan. Iya. Nanti dari situlah yang bisa jadi Al-Furqan ya Pak, Betul, yang membedakan ketika membedakan. kita belajar ilmu-ilmu lain yang luas ya. Kalau kita udah tadaburi Al-Quran itu ya. Al-Quran, tafsirnya segala macam, nah itu insya Allah ya kita dilindungi dari yang mungkin batil tapi kelihatan hak dan Benar. sebagainya gitu. Jadi itu sih yang disarankan oleh mentor-mentor gitu Pak Ustadz Alhamdulillah. gitu. Masya Allah ya, Allah menjaga Quran sedemikian rupa termasuk dengan tajwidnya. Iya, subhanallah. Iya. Maksudnya itu sih yang masih kayaknya lidah tuh belum yang kalau ngeliat orang kok kayaknya kok bisa begitu banget ya, kok saya Iya. kayak masih dengan usaha banget gitu loh Betul. Pak Ustadz. Itu iya. Kemudian ya tadi untuk ini tuh masuk kemana ya? Oh ini maksudnya kerangka berpikirnya itu Pak Betul. Ustadz ya, lebih ilmunya soal luas banget. Nah ini cocoknya dimasukkan ke kerangka berpikir yang mana ya? Ini yang mana gitu, itu Pak Ustadz masih Iya. belajar. Saya itu dari 4 bersaudara Pak, perempuan semua. Iya. Itu yang lain bisa bahasa asing banyak Pak, di luar bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Iya. Itu beliau ada yang bisa Mandarin, bisa bahasa Jerman gitu Gitu ya? Pak Ustadz, bahasa Jepang. Saya itu Inggris sudah mentok juga. Gitu ya. Nah, nggak kebayang gimana belajar bahasa Arab waktu itu Pak Iya, Ustadz iya. kan. Tapi ya itu tadi benar surat Al-Qamar itu 17, 22, 3, 24 Iya. itu 40 ya Pak Ustadz. Nah itu oh iya berarti kan tugas saya cuma belajar aja ya Pak Ustadz Iya. ya kan yang dimudahkan bagi yang mau ngambil pelajaran. Betul. Itu udah tugas saya belajar aja lah. Iya. Mau nggak bisa juga ya udah mudah-mudahan Allah sudah hitung gitu, Iya. udah perhitungkan ini sebagai niat untuk belajar gitu. Terus saya juga ingat, oh iya Rasulullah juga kan dapat itu di usia 40 tahunan ya, saya mirip-mirip lah 36, 38 Iya, iya. gitu. Iya. Saya pikir itu iya, oh iya terus juga beliau umi gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Terus Buta huruf, iya. Nah saya juga ini buta huruf Arab gitu ya. Saya pikir kalau Allah bisa mudahkan Rasulullah, sahabat gitu ya, insya Allah lah saya juga bisa gitu. Udah Iya. saya cuman taunya saya ya tadi cuman ya udah dibikin aja planningnya, usaha lah Pak Ustadz ya. Iya. Bisa nggak bisa ya terus aja kelas tahsin ya diulang-ulang terus, ya udah diulang terus misalnya gitu, pokoknya ya sampai ya udah gitu. Ya. Maju terus aja gitu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tentang perjalanan ini Spiritualnya ya? ini ya termasuk kan karena saya kekuasaan keilmuannya tentang dokter gigi mungkin Iya. yang agak nguasain ya tentang gigi ya mungkin dikaitkan dengan sunnah Tinjauan Islam itu, sunnah ya, Rasul ya. betul. Tadi makanya fikih kedokteran ya alhamdulillah mungkin bisa menguatkan ya Pak Ustadz Iya, ya gitu sih. alhamdulillah. Dari keluarga mungkin dikira apa ini punya ada rencana menikah lagi dengan orang begitu. pria Islam atau misalnya karena saya PNS apa untuk ngejar jabatan misalnya gitu Pak Gitu ya? Ustadz ya dan sebagainya gitu. Saya kadang suka cuma jawab ini aja, jawab santai aja, maksudnya jangankan kalian heran ya, saya sendiri aja heran kenapa saya bisa seperti Gitu. ini gitu ya, karena Iya. memang nggak, kalau ditanya motivasinya apa, nggak ada motivasi karena nggak merencanakan juga Pak Ustadz sampai Iya. sejauh ini. Tadi karena orientasinya udah beda gitu, kita cuman tujuannya cari ridho Allah ya, udah nggak butuh lagi validasi atau pembelaan untuk manusia gitu kan. Iya.
Ya, alhamdulillah. Sekarang saya tinggal punya mama, papa udah meninggal tahun Masya lalu. Itu alhamdulillah. Meninggalnya belum muslim ya? Belum. Masya Allah. Iya. Itu beliau udah kondusif sih Pak Ustadz, alhamdulillah udah istilah support ya. Saya sudah pun menerima. pergi berdakwah pun izinnya sudah jelas gitu. Iya. Saya lagi kesini ke masjid ini itu dan nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah. Terus saya misalnya udah urusan anak-anak beres, saya sampai malam masih harus denger kajian atau belajar atau nulis, itu baca juga nggak dipermasalahkan gitu ya. Itu pagi-pagi juga udah ada kajian, habis subuh juga nggak masalah juga. Jadi penuh dengan kajian online gitu ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa Kalau ya. online ini jadi kita bisa ikut banyak ya Pak Benar. Ustadz. Dan kita ada di kamar saja mengikutinya ya. Betul. Sambil betul. Nggak santai habis gitu waktu ya. di jalan Betul. dan sebagainya. Anak-anak juga sejauh ini juga mereka bisa saya lihat respon-responnya positif juga gitu ya. Tapi belum ikut Islam ya, belum ya? Belum, sampai sejauh ini belum. Nah itu kadang ya mereka mungkin melihat ya Pak Ustadz, melihat kayak misalnya ada orang seperti apa, terus dia lihat kok saya cuman bereaksinya seperti apa. Betul. Ada anak saya yang nyaut soal kayak dia ngomong sama kakaknya gitu ya, because mommy is Muslim kak, katanya gitu. Karena kok kayak kakaknya kayak bilang, kok mami cuman gitu doang, misalnya kok aku nggak marah gitu maksudnya. Misalnya kayak ada orang kenapa tapi kok saya misalnya negurnya tuh pelan atau nggak marah gitu. Adiknya yang jawab, because mami is Muslim gitu. Itu saya gini, kok dia bisa ngomong gitu ya, berarti dia lihat gitu. Padahal saya juga nggak kepikiran tuh kenapa gitu, karena terus ternyata mereka bisa nilai itu karena akhlak seorang Muslim, berarti gitu kan gitu ya Pak Ustadz ya. Itu alhamdulillah sih, kadang hal-hal seperti itu sih, hal-hal kecil yang mudah-mudahan gitu ya Pak Ustadz dimudahkan dapat hidayah Islam. Iya, sering ditanya sih Pak Ustadz. Kadang juga yang sudah Islam dari lahir, aduh malu nih, udah lama nggak ketemu kan, ketemu saya udah kayak gini gitu kan. Terus sedangkan misalnya mereka belum berhijab atau apa, itu kadang, aduh malu, masa kalah sama Ica gitu-gitu. Sering ada yang gitu. Tapi saya pikir juga, ya mungkin kan proses tiap orang beda-beda gitu kan. Kalau saya waktu itu berpikirnya, saya udah membuang 36 tahun saya kemarin tuh dengan istilahnya sia-sia dengan kemaksiatan lah ya, maksudnya dengan nggak sesuai yang betul aurat saya gitu. Terus kalau sekarang saya tanggung-tanggung gitu kan, saya waktu itu berpikirnya ketaatan yang sebagian sama dengan ketidaktaatan gitu buat saya gitu. Jadi, sempat mama juga bilang, ya udah nggak apa-apa masuk Islam, tapi ngapain kok udah pakai kerudungnya nggak modis lagi yang gede-gede yang itu misalnya gitu kan yang sunnah. Terus kata saya waktu itu cuma jawab, mama juga santai sih, soalnya saya cuma bisa yang langsung masuk ini mah, nggak bisa yang di model-model. Katanya kok nggak fashionable, nggak apa gitu. Saya kadang jawab ringannya gitu aja Pak Ustadz gitu kan juga. Tapi sebenarnya lebih ke tadi sih gitu. Terus juga betul Pak Ustadz, makin rasa malu juga gitu ya. Kadang dulu kayaknya nggak pakai kaos kaki juga nggak apa-apa. Ini kalau pun lagi habis wudhu gitu, belum pakai kaos kaki lagi gitu, gak nyaman ya? Itu kayak udah nggak pakai apa-apa gitu rasanya gitu ya. Jadi itu walaupun masih belajar ya Pak Ustadz, masih nggak sempurna juga. Kadang di kantor kan juga nggak bisa pakai yang panjang banget gini gitu kan. Oh, ke kantor nggak boleh begini? Tapi saya udah pakai yang model gamis. Model gamis ya. Jilbabnya cuman nggak boleh yang langsung slobok ini kan Pak Ustadz, harus yang kain yang gitu. Tapi juga alhamdulillah sih bisa nutup dada sih boleh gitu. Cuman nggak bisa yang panjang banget gitu kayaknya. Sejak kapan Bu Dokter berpakaian begini? Jadi waktu saya masuk Islam tapi belum pada tahu saya masuk Islam. Itu tahun 2020 ya masuk Islam ya? 2020 itu saya baru, yang saya bisa lakukan saya lakukan Pak Ustadz. Jadi tadinya pakai seragam tuh di bawah lutut, tangan 3/4, itu saya ganti model gamis. Terus udah pakai kaos kaki, tapi belum pakai kerudung. Nah begitu, saya pikir nanti saya ketahuan saya tinggal pakai kerudungnya. Gitu kan. Jadi sejak itu Pak Ustadz, jadi sekitar seminggu sejak saya berada di pesantren Umi Iren, waktu itu sempat diamankan di pesantren Umi Iren. Seminggu di sana kalau nggak salah Pak Ustadz. Baru berpakaian gini ya? Baru pakai tutup, iya. Nyaman sejak saat rasanya? itu, alhamdulillah gitu. Sampai sekarang ini udah nggak dibuka-buka lagi ya? Udah nyaman ya? Ya. Jadi kadang suka tanya, nggak panas, rambut nggak rontok, apa ketome segala macam. Alhamdulillah enggak ya gitu kan. Terus kalau tanya panas, ya panasan mana lah nanti sama api neraka. Allah
Akbar. Ya Pak Ustadz ya gitu kan. Betul. Jadi ya udah cuman modal nggak mikirin nanti gimana kalau gini nanti gimana, enggak sih, lebih karena Allah suruh begitu ya udah dilakuin gitu, samina wa atona ya insya Allah Betul. gitu Pak Ustadz. Wah, ini sudah Islami banget ya. Cara bicaranya Bu Dokter sudah luar biasa ini ya. Bahasanya seperti sudah puluhan tahun yang lalu berislam itu. Luar biasa. Kebanyakan muslim lah saudara, teman-teman ya. Kalau di kantor betul. Kalau Banyakan kantor muslim ya? banyak muslim, juga di lingkungan rumah juga sih Pak Ustadz sebenarnya, walaupun ya ada masih tetangga yang non muslim gitu. Iya. Tapi juga saya juga Pak Ustadz juga yang menentukan pergaulan saya. Iya, ya, betul. Pak Ustadz. Karena kan itu ngaruh sekali ya Pak Ustadz. Benar. Kalau kira-kira itu nggak membawa kita ke jalan ketaatan, ketakwaan, ya buat apa gitu. Betul. Paling itu Pak Ustadz. Jadi kita yang seleksi juga gitu. Benar. Walaupun kita harus silaturahim dengan siapapun ya Pak Ustadz, tapi kalau saya ngerasa kalau gini kok gini mulai agak tahu gini gitu sih Pak Ustadz. Allahu Akbar, kita doakan semoga Bu Dokter ini senantiasa diberikan sehat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan beliau dalam mempelajari agama Islam ini sehingga nanti bisa sudah berhujah ya, dakwanya sudah berhujah dengan dalil yang betul-betul menginspirasi umat Islam. Allahu Akbar. Luar biasa Bu Dokter ya. Makasih Pak Ustadz. Mungkin mohon doanya aja Pak Ustadz. Semoga kita semua dimudahkan ya Pak Ustadz. Ya, amin, ya Rabb. Untuk nyusuri tadi jalan menuntut ilmu, jalan menuju surga, itu doang cita-cita. Subhanallah. Dan semoga itu jadi tujuan akhir kita bersama gitu ya. Mudah-mudahan nggak kalah sama keledai yang tahu jalan pulang gitu ya. Iya. Nah kita juga nggak salah pulang kampung. Iya, betul. Kalau kita aslinya adalah penduduk surga, insya Allah kita kembali pulang ke surga lagi gitu, insya Allahu Allah. Akbar, Masya Allah.